Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di DNA Islam Channel. Syukur alhamdulillah, kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan sehingga kita bisa bertemu lagi di channel ini. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Sahabatku yang beriman yang dikasihi Allah, mohon simak video ini hingga akhir agar tidak salah dalam pemahaman. Bagi seseorang yang memiliki usaha dagang, tentu ingin dagangannya laris manis dan banyak pembeli. Biasanya segala cara dilakukan agar dagangannya banyak diminati oleh orang, bahkan ada yang sampai menggunakan cara-cara yang tidak halal atau yang dilarang dalam Islam, yakni penglarisan yang melibatkan dukun dan orang pintar. Padahal dalam Islam banyak cara yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk mempermudah kita dalam mengais rezeki. Salah satunya dengan amalan sederhana, yakni bersedekah. Sedekah merupakan salah satu amalan yang mulia dalam Islam. Sudah bukan rahasia lagi bahwa sedekah yang dilakukan dengan ikhlas memiliki fadilah yang luar biasa. Salah satunya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita dalam perihal rezeki serta kemudahan hidup, termasuk dalam melancarkan usaha dagang agar banyak diminati orang. Sedekah tidak harus menunggu kita kaya. Bersedekah bisa kita wujudkan dengan cara sederhana, yakni salah satunya adalah dengan memberi makan kucing-kucing terlantar yang kita temui di jalan atau kucing-kucing yang mendatangi rumah kita, baik itu kucing liar maupun kucing milik tetangga. Merawat dan memelihara kucing di rumah juga termasuk sedekah. Hal ini karena kita akan sering memberinya makan dan minum serta merawatnya. Dengan bersedekah atau memberi makan kucing-kucing tersebut, maka Allah akan menggantikan pemberian kita itu dengan lipat ganda yang banyak. Hal ini sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Dari ayat ini menggambarkan alangkah maha pemurahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang murah hati, atau orang-orang yang gemar bersedekah kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang menjaga harta kita, Allah lah yang menjamin rezeki kita, Allah lah yang melipat gandakan penggantian infak dan sedekah kita dengan lipat ganda yang banyak. Maka itu bersedekahlah, jangan ragu-ragu dan takut miskin. Rasulullah SAW bahkan pernah berseru, carilah rezeki dengan bersedekah. Sekilas kalimat ini sedikit membingungkan, karena bagaimana mungkin sedekah itu bisa menambah rezeki? Karena menurut logika matematika serta hukum ekonomi mengatakan bahwa sesungguhnya yang kita keluarkan maka sudah pasti akan mengurangi dari jumlah yang kita miliki. Namun ternyata
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berseru demikian karena bersedekah adalah berdasarkan logika iman. Logika iman mengatakan bahwa rezeki adalah pemberian dari Allah yang Maha Pemberi rezeki. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surah Hud ayat 6 yang berbunyi, "Dan tidak satupun makhluk yang bergerak atau bernyawa di muka bumi ini, melainkan semuanya dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Jadi Allah lah pemberi rezeki. Jangankan kita sebagai manusia yang berada di muka bumi, bahkan semut di dalam tanah, ikan di dalam lautan, burung di udara, yang jumlahnya bermiliar-miliaran dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang menjamin rezeki untuk semua makhluk baik di bumi, laut maupun di udara. Hal ini sebagaimana wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertanggungjawaban Allah kepada makhluk-makhluknya. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Bagaimana mungkin aku menciptakan makhluk sementara aku tidak memberi rezeki kepadanya?" Jadi setiap makhluk Allah di alam dunia ini pasti ada rezekinya. Hal inilah yang membuat orang-orang yang beriman tidak pelit, tidak rakus, tidak serakah, dan tidak bakhil. Orang yang beriman selalu memiliki sifat qanaah, yakni selalu merasa cukup serta puas atas segala ketentuan Allah Azza wa Jalla. Itulah yang Allah amanahkan kepada kita agar kita selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti kita pantas dan kuat menjaga amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, sehingga Allah akan menambah kembali nikmat itu untuk kita. Kemudian kita wujudkan rasa syukur itu dengan mengeluarkan sebagian rezeki kita untuk berinfak dan bersedekah. Selama seseorang bersyukur dengan mengeluarkan infak dan sedekah, maka selama itu pula Allah akan mengalir nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang banyak kepadanya. Hal ini sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Anfal ayat 69 yang berbunyi, "Apa saja yang kita lakukan pada jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya atau dirugikan." Allah lah yang Maha mengayakan, di tangannya segala kekuasaan, di tangannya langit dan bumi, di tangannya semua hati dan keadaan, di tangannya sehat dan sakit, di tangannya sukses dan gagal, di tangannya kaya dan miskin, di tangannya susah dan senang. Begitu mudahnya Allah membolak-balikan keadaan seseorang. Maka tatkala seorang hamba bersedekah kepada makhluk ciptaannya, maka ia pun dijamin kekayaannya dan kesuksesannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dengan bersedekah rezeki semakin bertambah? Jawabannya, karena orang yang bersedekah mendapatkan balasan yang berkali-kali lipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mulailah memberi makan kucing-kucing terlantar dengan niat mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kenapa harus kucing? Jawabannya sederhana, karena kucing merupakan hewan yang sering kita jumpai di sekitar tempat tinggal kita. Dan yang paling utama lagi adalah karena kucing merupakan binatang yang sangat disayangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, sedekah makanan kepada kucing-kucing terlantar ternyata memiliki hikmah bagi kita di dunia dan di akhirat. Hal ini sebagaimana dalam sebuah riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pada setiap sedekah kepada makhluk yang memiliki hati atau jantung yang basah atau hidup, maka akan dapatkan pahala kebaikan. Seorang muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang kemudian dimakan oleh burung-burung, manusia atau binatang, maka baginya sebagai sedekah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, apakah berbuat baik kepada binatang bagi kami ada pahalanya?" Lantas Rasulullah pun bersabda, "Di dalam setiap apa yang bernyawa ada pahalanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
pernah ditanyai oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepada kami karakter utama orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka Rasulullah pun menjawab, yaitu belas kasih. Jadi orang yang memiliki rasa belas kasih, rezekinya selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku yang beriman yang dikasihi Allah, itulah tadi amalan sederhana yang bisa melancarkan usaha dagang agar selalu laris manis dan diminati oleh orang banyak. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah yang dapat saya bagikan hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.